Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rahmawati, NPM 1906381716. Di sini ingin menjelaskan tentang praktikum dioda. Konten yang saya ingin jelaskan yaitu dasar teori, aplikasi rangkaian, rangkaian multisim, cara kerja rangkaian, simulasi. Untuk dasar teorinya sendiri, dalam komponen listrik pasti dibutuhkan kutub dan penyearah arus untuk mengalirkan arus listrik dari satu titik ke titik yang lain. Dioda merupakan komponen elektronika yang terdiri atas dua kutub yang berfungsi menyearahkan arus, di mana terdapat dua penggabungan dua semikonduktor yaitu tipe N dan tipe P, yang masing-masing akan dituping dengan martel yang berbeda untuk mengalirkan arus. Rangkaian penyearah adalah alat yang digunakan untuk mengubah arus AC menjadi DC. Struktur dioda sendiri terletak pada dua kutubnya, yaitu anoda dan katoda. Apabila keduanya saling bertemu, maka akan terjadi suatu pembatasan, yaitu yang disebut PN junction. Rangkaian penyearah sendiri terdiri atas dua, yaitu penyearah setengah gelombang dan penyearah gelombang penuh. Namun rangkaian penyearah gelombang penuh dibagi menjadi dua lagi, yaitu secara CT dan secara jembatan dioda. Lalu ada sistem kerja dioda sendiri, ada terdiri 3 bagian. Yang pertama unbiased, lalu kedua forward bias, dan ketiga reverse bias. Kemudian dioda juga memiliki jenis-jenis, terdiri atas dioda terobosan, dioda Schottky, SCR, Varakotor, biasa, Zener, LED, maupun foto. Lalu aplikasi dioda sendiri itu sebagai rangkaian elektronika yang memerlukan sumber tegangan searah untuk dapat bekerja. Di mana apabila suatu daya relatif kecil, pasti kita membutuhkan baterai ataupun aki. Tapi kalau daya yang dibutuhkan relatif besar, maka memerlukan satu listrik atau sumber listrik yang berasal dari PLN gitu. Rangkaian listrik tersebut, arus AC sendiri akan membutuhkan rangkaian penyearah yang disebut dioda, di mana sifat dioda itu mampu mengantarkan arus listrik hanya pada satu arah, yaitu dengan kutub anoda dan katodanya. Aplikasi lainnya itu pada rangkaian elektronika, pada rectifier, crimper, gerbang logika, maupun multiplier. Lalu ini ada cuplikan rangkaian study case, ya, berupa rangkaian penyearah gelombang penuh dengan 4 dioda. Ini cara kerja. Untuk cara kerja, kita langsung ke simulasi saja. Oke, untuk cara kerjanya, saya punya rangkaian case tadi berupa rangkaian penyearah gelombang penuh 4 dioda. Di sini belum menggunakan kapasitor. Kita akan run. Kita lihat hasilnya. Hasil gelombangnya cenderung seperti ini dan terdapat garis merah-merah yang menghalangi gelombang tersebut untuk menunjukkan frekuensinya. Mengapa demikian? Karena di sini tidak ada kapasitor yang fungsinya untuk memfilter rangkaian ini agar gelombangnya cenderung stabil naik turun. Nah, di sini ada 4 dioda yang seperti dikatakan gelombangnya 4 dioda tersusun secara seri, yaitu D1, D2, D3, dan D4, di mana D1 dan D2 itu menunjukkan sisi positif atau forward bias, alurnya maju, tapi kalau D3 dan 4 alurnya mundur, itu pada siklus positif. Untuk D3 dan D4 ini tidak bisa jalan karena dia reverse bias. Tapi ketika dia negatif, dia akan berkebalikan dengan sisi positifnya. Kemudian saya akan menjalankan dengan menggunakan kapasitor.
akan pasang kapasitor di sini. Oke. Kita pasang frekuensinya menjadi 100. Kita hubungkan kapasitornya pada rangkaian. Lalu kita run kembali. Kita lihat hasilnya. Dan di sini garis merah-merahnya sudah tidak terlihat lagi, tidak ada. Maka benar adanya bahwa kapasitor tadi memfilter rangkaian tersebut sehingga menghasilkan gelombang seperti tadi. Maka di sini saya dapat menyimpulkan bahwa rangkaian penyearah gelombang penuh dengan 4 kapasitor ini memiliki kelebihan, di mana ketika dia tanpa kapasitor, maka tegangan tersebut output DC-nya akan murni atau rata dengan output DC pada umumnya. Lalu dia juga memiliki kelebihan karena hanya dengan satu lilitan transformator saja dia bisa menghasilkan lilitan seperti halnya gelombang penyearah yang hanya memiliki 2 dioda. Tapi kekurangannya di sini dia menyebabkan kerugian karena dia menggunakan 2 dioda secara seri. Lalu dia juga rangkaian penyerah gelombang 4 dioda itu tidak cocok untuk dipasangkan ke power supply dengan output yang tegangannya ganda seperti ini. Baik, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf.